sini kami akan menjelaskan materi mengenai vitamin dan mineral. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, yang dimulai dari saya, Maria Delas Pradangongo sebagai moderator dan pemateri. Saya Lydia Bulu sebagai pemateri. Saya Kesia Nandarato Jawa sebagai pemateri. Saya Yeskiel Alexander Bupati sebagai pemateri. Saya Elizabeth Saramanek sebagai pemateri. Saya Stefan Sini sebagai pemateri. Saya Maria Utilata Koromia sebagai pemateri. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Nah, subtopik yang akan dibahas yaitu deskripsi vitamin dan mineral, penggolongan vitamin dan mineral, reaksi vitamin dan mineral, dosis dari vitamin dan mineral, sumber vitamin dan mineral, serta kegunaan dari vitamin dan mineral. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang deskripsi dari vitamin. Yang pertama, senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk metabolisme. Yang kedua, vitamin ini tidak dapat dibentuk sendiri oleh organisme hewan. Yang ketiga, fungsi vitamin yaitu sebagai prekursor koenzim dan prekursor bahan pembawa sinyal. Dan yang keempat, kebutuhan vitamin dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, menyusui, dan kerja berat tubuh. Untuk yang berikutnya yaitu penggolongan vitamin. Penggolongan vitamin ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama vitamin yang larut dalam air dan yang kedua vitamin yang larut dalam lemak. Untuk vitamin yang larut dalam air ini seluruhnya diberi simbol B kompleks, vitamin C, vitamin H atau biotin. Untuk vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin yang diberi simbol menurut abjad, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang berikutnya dapat kita lihat ada tabel, yaitu tabel pembeda. Setelah itu vitamin larut air dan setelah itu vitamin larut lemak. Untuk yang pertama yaitu penyerapan. Untuk vitamin larut air langsung masuk ke dalam aliran darah, sedangkan vitamin larut lemak menuju ke kelenjar getah bening lalu masuk ke dalam aliran darah. Untuk yang berikutnya yaitu transport. Untuk vitamin larut dalam air, transportnya itu tanpa protein pembawa, sedangkan vitamin larut dalam lemak dia itu membutuhkan protein pembawa. Pembeda yang berikutnya yaitu penyimpanan. Di vitamin larut dalam air ini dia bersirkulasi bebas dan tidak bisa disimpan, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dan digunakan sebagai sumber energi. Pembeda yang berikutnya yaitu ekskresi. Untuk vitamin larut dalam air itu melalui ginjal dan kelebihannya dibuang melalui urin, sedangkan vitamin larut dalam lemak itu sukar untuk diekskresi dan cenderung disimpan pada lemak. Pembeda yang berikutnya yaitu toksisitas. Untuk vitamin larut dalam air itu meningkat jika konsumsinya berlebihan, sedangkan vitamin larut lemak toksisitasnya meningkat jika konsumsinya juga berlebih. Berikutnya vitamin larut dalam air. Yang pertama, tiamin atau vitamin B1. Zat ini mengandung sulfur atau tio, DNA nitrogen amin. Tiamin merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air. Teman-teman bisa lihat struktur di atas. Pencegahan penyakit ini yaitu minumlah vitamin B1 2-5 mg per hari. Penyakit yang akan ditimbulkan karena kekurangan vitamin B1 ini yaitu penyakit beri-beri. Dosis yang harus digunakan yaitu 1-2 mg per hari. Yang kedua, riboflavin atau vitamin B2. Riboflavin berfungsi sebagai koenzim. Riboflavin membantu enzim untuk menghasilkan energi dari nutrisi penting untuk tubuh manusia. Teman-teman bisa lihat struktur di atas. Indikasi yaitu pencegahan dan terapi defisiensi vitamin B2. Penyakit yang akan ditimbulkan karena kekurangan vitamin ini yaitu penyakit keratitis. Dosis yang harus digunakan yaitu 5-10 mg per hari. Yang ketiga, asam nikotinat atau niacin, vitamin B3. Niacin adalah istilah generik untuk asam nikotinat dan turunan alamiah nikotinamida atau niacin amida. Niacin berbentuk kristal putih yang lebih stabil dari tiamin dan riboflavin. Teman-teman bisa lihat struktur di sana. Indikasi defisiensi vitamin B3. Dosis yang harus digunakan yaitu 2-3 mg per hari. Yang keempat, peridoksin atau vitamin B6.
Peridoksi merupakan sekelompok vitamin yang larut dalam air. Teman-teman bisa lihat struktur di atas. Defisiensi vitamin B6, penyakit yang ditimbulkan karena kekurangan vitamin ini yaitu penyakit anemia. Dosis yang harus diminum yaitu 2-2,5 mg per hari. Yang kelima, asam askorbat atau vitamin C. Asam askorbat berbentuk bubuk kristal kuning keputihan yang larut dalam air. Indikasi yaitu defisiensi vitamin C. Penyakit yang akan ditimbulkan karena kekurangan vitamin E yaitu penyakit skorbut. Dosis yang harus diminum yaitu 60 mg per hari. Yang keenam, biotin atau vitamin H. Biotin merupakan suatu karbon monokarboksilat yang larut dalam air. Indikasi yaitu defisiensi vitamin H. Penyakit yang ditimbulkan karena kekurangan vitamin E yaitu penyakit dermatis. Dosis yang harus digunakan yaitu 0,25 mg per hari. Yang berikut adalah vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak itu yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A sendiri menunjukkan suatu grup dari senyawa yang memiliki rantai hidrokarbon unsaturated atau tidak jenuh, yang di dalamnya itu termaksud retinoid yang biasanya ditemukan pada hewan dan juga ada dalam tubuh manusia, dan juga karotenoid yang biasanya ada dalam bahan pangan nabati. Ciri khas dari vitamin A sendiri yaitu yang pertama setidaknya memiliki satu non-oksigenetik beta ionon ring, dan juga setidaknya memiliki rantai samping isoprenoid. Nah, yang berikut dari vitamin yang larut lemak adalah vitamin D. Vitamin D sendiri adalah grup dari senyawa-senyawa yang termaksud di dalamnya itu kolekalsiferol atau vitamin D3 dan ergokalsiferol atau vitamin D2. Ciri khas dari vitamin D adalah memiliki analog dari sterol. Sterol sendiri itu merupakan senyawa organik yang biasa kita kenal, yaitu contohnya kolesterol. Nah, jadi yang membedakan kolekalsiferol dan ergokalsiferol adalah posisi gugus metil, dan juga pada ergokalsiferol memiliki ikatan terangkap. Kolekalsiferol sendiri biasanya ditemukan pada hewan, dan juga jika manusia terpapar sinar matahari, tubuh kita bisa menghasilkan D3 atau kolekalsiferol tersebut. Kalau ergokalsiferol itu biasanya diproduksi secara sintetis dan biasanya ada dalam bahan pangan nabati. Yang berikut adalah vitamin E. Vitamin E sendiri merujuk pada kelompok tokols dan tocotrienols yang memiliki aktivitas serupa dengan alfa tocoferol. Tokol sendiri strukturnya yaitu 2-metil 2,4,8,12 trimetil desil kromat 6 ols. Ols sendiri seperti pada sterol dalam vitamin D tadi, 6 ols itu adalah sendiri adalah gugus alkohol, yaitu gugus OH. Kemudian tocotrienols ini sama seperti tokols, kecuali pada ikatan rangkap 3, 7, dan 11. Yang selanjutnya adalah tocoferol. Tocoferol sendiri adalah bentuk utamanya, tetapi memiliki berbagai jenis, yaitu ada alfa, beta, dan ada gamma. Tergantung dari gugus sampingnya. Pada rantai karbon nomor 5, 7, dan 8. Jadi tergantung dari apa yang berikatan dengan gugus-gugus tersebut, gugus nomor 5, 7, dan 8. Misalnya tiga-tiganya berikatan dengan CH3.
Jadi jenis tersebut yaitu alfa tokoferol. Nah, jika gugusnya tiga gugusnya berikatan dengan hidrogen menjadi beta tokoferol. Begitupun selanjutnya. Yang terakhir dari vitamin larut lemak yaitu vitamin K. Sama seperti vitamin larut lemak lainnya, vitamin K itu adalah merupakan grup senyawa dari naptoquinone dengan atau tanpa rantai samping terpenoid. Jadi bisa ada, bisa pun tidak. Ya, dalam grup tersebut terdapat berbagai jenis. Yang pertama yaitu menadion. Menadion sendiri merupakan bentuk sintesis dari vitamin K yang biasanya kita temukan dalam hewan. Yang selanjutnya yaitu piloquinone atau vitamin K1. Biasanya vitamin K1 ini biasanya ditemukan pada makanan atau bahan pangan nabati. Yang berikut ada menaquinone atau vitamin K2. Vitamin K2 ini merupakan sintesis bakteri yang ada dalam usus manusia. Jadi dalam usus manusia sendiri itu bisa membentuk atau menghasilkan vitamin K dari bakteri-bakteri dalam usus. Dalam stabilitas sendiri, vitamin K tergolong stabil. Jadi quinone yang ada dalam vitamin K itu bisa saja tereduksi menjadi hidroquinone akibat adanya senyawa pereduksi. Contoh senyawa pereduksi di sini yaitu antioksidan dan juga monosakarida. Bisa juga vitamin K sendiri bisa juga terdegradasi akibat paparan cahaya. Namun kembali lagi tadi, vitamin K tergolong vitamin yang cukup stabil. Selanjutnya untuk indikasi penyakit defisiensi dan juga dosis, teman-teman bisa melihat pada PowerPoint yang ada. Selanjutnya sumber vitamin. Sumber vitamin yang pertama yaitu vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 atau tiamin ini dapat kita temukan dalam sereal, roti, pasta, sayuran berdaun hijau seperti bayam, selada, kubis. Selain itu juga dapat kita temukan dalam kedelai, biji-bijian, ikan, telur, susu, gandum, dan kacang-kacangan. Selanjutnya untuk vitamin B2 atau riboflavin ini ditemukan pada ayam, ikan, telur, kacang polong, susu, yogurt, keju, sayuran berdaun hijau, dan sereal. Selanjutnya untuk vitamin B3 atau niacin juga dapat kita temukan pada ayam, salmon, dan tuna. Sementara untuk vegetarian bisa mendapatkan asupan vitamin B3 ini dari pasta gandum dan biji-bijian. Selanjutnya untuk vitamin B5 atau asam pantotenat ini dapat ditemukan pada yogurt dan alpukat. Selain itu juga dapat kita temukan pada ketela rambat, jamur, dan brokoli. Untuk vitamin B6 ini dapat kita temukan pada kentang, buncis, daging merah, unggas, telur, dan sereal. Untuk vitamin B7 atau biotin ini dapat kita temukan pada salmon, daging babi, dan buah alpukat. Dan selain itu dapat kita temukan pada hati dan telur. Selanjutnya sumber vitamin H. Sumber makanan yang kaya akan vitamin H yaitu ikan salmon, daging merah seperti daging sapi dan kambing, hati, kuning telur, bayam, brokoli, serta susu dan turunannya. Produk turunan dari susu yang kaya akan vitamin H berupa yogurt dan keju. Selain itu, produk nabati yang mengandung vitamin H yaitu alpukat, kacang-kacangan, serta ubi. Selanjutnya untuk sumber vitamin C, sumber yang mengandung vitamin C adalah jeruk, jambu klutuk atau jambu batu, tomat, nanas, sayur segar, dan lain sebagainya. Selanjutnya sumber vitamin A. Sumber vitamin A ini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu performate vitamin A atau vitamin A bentuk jadi dan provitamin A atau bahan baku vitamin A.
Vitamin A bentuk jadi ini dapat bersumber dari pangan hewani seperti daging, susu, dan olahannya yaitu mentega dan keju. Dapat juga kita temukan pada kuning telur, hati ternak dan ikan, dan juga minyak ikan. Selanjutnya, provitamin A atau bahan baku vitamin A itu bersumber pada sayuran berdaun hijau gelap yaitu bayam, singkong, sawi hijau. Selain itu juga dapat ditemukan pada wortel, walu atau labu parang, ubi jalar, kuning atau merah, buah-buahan berwarna kuning seperti pepaya, mangga, aprikot, dan peach, serta dapat ditemukan pada minyak sawit merah. Selanjutnya, sumber vitamin K. Sistem pencernaan dari manusia mengandung bakteri yang dapat mensintesis vitamin K yang mampu diserap sebagian dan disimpan di dalam hati. Maka dari itu, tubuh perlu mendapat tambahan vitamin K dari makanan. Vitamin K sendiri dapat dihasilkan oleh tubuh kita sendiri di dalam usus besar dengan bantuan bakteri E. coli. Sedangkan dalam bentuk provitamin K bisa kita jumpai pada sayuran hijau, kedelai, kuning telur, dan susu. Selanjutnya untuk sumber vitamin D. Vitamin D ini sendiri merupakan salah satu jenis vitamin yang banyak ditemukan pada makanan hewani, antara lain ikan, telur, susu, serta produk olahannya seperti keju. Selain itu, sinar ultraviolet dari sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang sangat murah. Sinar UV bereaksi dengan sel kulit untuk memproduksi vitamin D. Dianjurkan setiap orang untuk mendapatkan cahaya sinar matahari selama kurang lebih 15 menit dan 2-3 kali per minggu. Pastikan sebanyak mungkin bagian tubuh terpapar sinar matahari. Hal ini untuk meningkatkan penyerapan vitamin D oleh kulit. Selanjutnya, sumber vitamin E. Vitamin E mudah didapat dari bagian bahan makanan yang berminyak atau sayuran. Vitamin E banyak terdapat pada buah-buahan, susu, mentega, telur, sayur-sayuran, terutama kecamba. Contoh sayuran yang paling banyak mengandung vitamin E adalah minyak biji gandum, minyak kedelai, minyak jagung, selada, kacang-kacangan, asparagus, pisang, stroberi, biji bunga matahari, dan lain sebagainya. Vitamin E lebih banyak terdapat pada makanan segar yang belum diolah. Baik, berikutnya masuk pada kegunaan vitamin. Vitamin B1 yaitu memberikan energi pada sel saraf. Vitamin B2 kegunaannya yaitu untuk menjaga kesehatan kandungan, penyakit migran, menjaga kesehatan rambut dan kulit, dapat meningkatkan energi dan mengatasi anemia. Vitamin B3 kegunaannya itu baik bagi kesehatan. Vitamin B5 yaitu mengoptimalkan pembentukan energi, menjaga kesehatan rambut dan kulit, menjaga kesehatan otot, menurunkan resiko penyakit jantung. Vitamin B6 kegunaannya yaitu menambah energi, menguatkan fungsi otak, mencegah penyakit jantung, mengatasi depresi, bantu mengatasi gejala sindrom preheat atau PMS. Vitamin B7 yaitu meningkatkan kesehatan rambut, mengurangi kadar gula darah pada penderita diabetes, menjaga kesehatan kulit, mendukung kesehatan kuku, mendukung proses kehamilan dan menyusui. Vitamin B12 kegunaannya yaitu membentuk sel darah merah dan mencegah anemia, menjaga kesehatan janin, menjaga jantung lebih sehat, mencegah osteoporosis. Kegunaan vitamin yang berikut yaitu vitamin C. Vitamin C digunakan untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, memelihara daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit dan rambut, berperan dalam mengurangi risiko anemia, menurunkan risiko berbagai penyakit, dan mengobati flu.
Yang berikut itu vitamin A. Vitamin A digunakan untuk kesehatan mata. Yang berikut vitamin D. Vitamin D digunakan untuk mengatasi rakitis dan osteomalsia, meningkatkan daya tahan tubuh, osteoporosis, gangguan ginjal, gangguan kelenjar paratiroid. Vitamin yang berikut yaitu vitamin E. Vitamin E digunakan untuk mengatasi masalah kulit, mencegah penyumbatan pembuluh darah, anti kanker, meningkatkan metabolisme, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang berikut kegunaan vitamin K. Vitamin K digunakan untuk membantu proses pembekuan darah, menjaga fungsi dan kesehatan tulang, dan mencegah pengobatan gangguan defisiensi vitamin K. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari mineral. Bahan mineral merupakan gugus yang sangat heterogen dari komponen-komponen makanan. Kebutuhan mineral pada anak-anak, ibu hamil, wanita menyusui, dan orang sakit itu lebih banyak. Mineral terdiri dari mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro yaitu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah banyak, sedangkan mineral mikro yaitu mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Fungsi mineral yang pertama sebagai bahan pembentuk. Beberapa contoh kegunaannya adalah membantu pembentukan gigi dan tulang. Yang kedua, fungsi mineral sebagai elektrolit yang berfungsi untuk menjaga cairan dalam tubuh dan membantu kerja fungsi otot. Dan fungsi mineral sebagai kofaktor dari enzim, memastikan sistem enzim dan fungsi saraf tubuh beroperasi normal hingga menjadi komponen utama dalam pembentukan jaringan. Yang berikut itu penggolongan mineral. Penggolongan mineral dapat dibagi menjadi dua, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral itu kebutuhan per hari lebih dari 100 mg, sedangkan mikromineral itu kurang dari 100 mg. Di sini sudah terlihat ada unsur makro, yaitu natrium, kalium, kalsium, magnesium, klor, fosfor, belereng, sodium, dan iodium. Nah, fungsi dari makromineral ini sebagai bahan pembangun, kemudian elektrolit dan pembawa sinyal. Kalau untuk unsur mikromineral yaitu besi, seng, mangan, tembaga, kobalt, krom, selenium, molibdat, dan fluor. Nah, fungsi dari mikromineral itu sebagai kofaktor protein dan enzim. Yang berikut itu metabolisme mineral. Nah, mineral ini dikontrol oleh hormon. Hormon sendiri berfungsi sebagai pengambil air, kalsium, dan fosfat atau diatur oleh hormon. Kemudian, penyimpanan zat besi atau iodium juga diatur oleh hormon, atau pembuangan air, natrium, kalium, kalsium, dan fosfat juga diatur oleh hormon. Jadi, metabolisme ini juga berhubungan dengan hormon. Yang berikut itu penyerapan mineral. Penyerapan bahan mineral yang diperlukan dari makanan tergantung dari kebutuhan bahan mineral, dan beberapa kasus tergantung juga pada komposisi makanan. Contohnya penerapan kalsium. Jika kalau kita minum susu ada kalsiumnya, ada penyerapan kalsium di dalam susu itu tergantung atau dirangsang oleh laktat dan sitrat. Tapi kalau ada fosfat, asam oksalat di dalam makanan, biasanya penyerapan kalsium akan terhambat. Jadi penyerapan mineral tergantung dari komponen lainnya. Jadi kalau ada kalsium, kita minum kalsium, misalnya minum susu, ada kalsiumnya. Kemudian di dalam komponen makanan atau minuman ada fosfat dan asam oksalat, biasanya akan terhambat penyerapan kalsiumnya sehingga menyebabkan pembentukan kompleks darah yang tidak larut. Berikut kita masuk pada defisiensi mineral. Defisiensi disebabkan oleh makanan yang tidak bervariasi, gangguan penyerapan, dan penyakit.
sehingga jika kekurangan Ca maka akan menyebabkan bronkitis dan osteoporosis. Yang berikut, kekurangan iodium maka akan menyebabkan penyakit gondok. Yang berikut, kekurangan Fe akan menyebabkan anemia. Yang berikut, kekurangan flow akan menyebabkan kerusakan gigi dan tulang. Sekian hasil penjelasan dari kelompok kami. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa.